terima lagi. Oke, saya sudah rekam. Kita lanjut ya. Jadi minggu lalu kita sudah diskusikan tentang beberapa sistem organ secara umum. Nanti secara spesifiknya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Berbagai macam sistem organ. Di sini kita coba melihat apa namanya hubungan antara sistem organ. Di sana di dulu, yang siapa tuh? Oke ya, perhatikan ya. Jadi di sini kan sudah ada apa namanya? Nah, saya kasih. Coba yang di sana di mute dulu ya. Siapa namanya? Nah, sudah mute. Kasih mute dulu. Begini kalau online-nya begini sudah. Oke, di sini kan kalian lihat ya, di sini ada apa namanya? Ada sorry, ini ya, jadi ada apa namanya? Apa namanya? Sistem integumentum. Mas sudah lihat ya. Kemudian di sini ada sistem pencernaan. Ya, ada integumentum. Bagusnya warna apa ya? Kuning ya, hijau ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang minggu lalu sistem organ, kemudian terlalu tipis lagi. Tipis sekali. Ya, agak tebal ya, sama aja ya. Oke. Kemudian apa? Sistem pencernaan. Kalau yang kemarin jantung, pembuluh darah, sistem peredaran darah kan. Kemudian ini apa nih? Sistem respirasi. Ini sistem ekskresi atau kita bicara urinaria lah. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat hubungan antara organ ya. Jadi ya minggu lalu kan kita sudah bahas di mana sistem integumen ini kan menutup seluruh bagian tubuh. Bisa dikatakan melindungi seluruh tubuh dari lingkungan eksternal. Ya. Misalnya rambut. Ya, rambut juga itu melindungi kepala. Ya. Makanya kasihan yang botak itu ya. Tuhan sudah menciptakan rambut, kemudian ada orang yang suka botakin rambut. Kecuali memang orang itu terjadi sesuatu ya di otak di kepalanya. Jadi ada hormon namanya DHT ya yang menyebabkan pembotakan. Tapi nanti kita akan bahas spesifik lagi tentang rambut nanti ya, botakan dan seterusnya di materi integumentum. Itu rambut. Kemudian kuku itu kan merupakan derivat dari kulit. Ya, kemudian nanti bagaimana sistem integumen ini melindungi ya lihat ya. Kalau dibilang ini kan ini ya keliling ini kan. Ini kan merupakan sistem integumentum. Kalian bisa lihat lasernya itu. Soalnya kalau saya di depan nanti yang online tuh bisa lihat. Saya tunjuk di sini saja. Ini yang kelilingnya. Ini hanya analogis ya.
infografis ya, infografis secara umum. Kemudian kita ambil contoh misalnya ini penjelasan keduanya. Kemudian di sini pencernaan dan sistem pernafasan ya. Jadi sistem pencernaan dan pernafasan ini kan langsung berhubungan dengan lingkungan eksternal. Misalnya kalau pencernaan berupa apa? Makanan. Ya. Makan itu kan kita ambil karena manusia itu kan termasuk kelompok makhluk hidup yang heterotrof kan, yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, berbeda dengan tumbuhan. Walaupun tumbuhan juga membutuhkan, walaupun dia autotrof, tetapi dia juga membutuhkan molekul lain untuk membuat makanan sendiri itu dari luar. Ya, oke. Pencernaan misalnya mengambil makanan dari luar. Itu kan dari lingkungan eksternal. Kemudian makanan itu kan apa? Misalnya dari tumbuhan maupun dari hewan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, lemak. Ya. Dimana ketiga orang bilang makanan pokok ini ya sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk regenerasi sel juga. Ya, seperti itu. Kemudian nanti mulut dicerna oleh namanya sistem pencernaan atau digestive system. Ya, dicerna kemudian dibantu oleh enzim-enzim pencernaan ya, oleh kelenjar pencernaan, maka menghasilkan yang namanya nutrisi kan atau sari-sari makanan. Nah, terus sari-sari makanan bawa kemana? Sari-sari yang kita makan itu kan dibutuhkan oleh sel. Bagaimana caranya sampai ke sel? Maka membutuhkan yang namanya sistem peredaran darah. Ya. Jadi yang kita makan itu kan bukan sari-sari makanan ya, tapi makanan yang polisakarida yang hanya ambil di sarinya, sedangkan sisanya harus dibuang ya, dalam bentuk feses ya, fesesnya dibuang atau ampasnya orang bilang tuh ya, ampasnya dibuang, sedangkan sarinya diserap, yaitu tepatnya di usus halus, tepatnya di ilium ya, usus halus ada 3 ya, tepatnya di ilium. Jadi di sini makanya di ilium itu banyak sekali kapiler darah. Karena di situ terjadi proses penyerapan sari-sari makanan atau absorpsi sari-sari makanan. Jadi di situ karbohidrat diserap, kemudian itu kan proses kimiawi ya, karbohidrat diserap, protein diserap. Nah, protein kan dalam bentuk asam amino, karbohidratnya dalam bentuk monosakarida, lemaknya dalam bentuk asam lemak. Itu diserap di pembuluh darah, kapiler darah. Nanti dari kapiler darah bawa kemana? Dibawa ke jantung dulu. Nah, jantung kan ada 4 ruang kok. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri ya. Nanti dia masuk ke mana? Dia kan masuk sini kan, vena cava atas. Ya, vena cava atas ya. Masuk, nanti dia masuk ke mana? Masuk ke jantung dulu, nanti dari jantung baru ke seluruh tubuh. Ya, jadi harus singgah di jantung dulu, nanti jantung yang pompa ke seluruh tubuh ya. Jadi seluruh tubuh itu kan sehingga akan tergantikan ya. Jadi dia edarkan karbohidrat. Karena kita kan tahu bahwa sel kita itu kan disusun oleh molekul tadi kan, karbohidrat, protein, lemak kan, maka supaya terjadi regenerasi sel, proliferasi sel, maka membutuhkan nutrisi-nutrisi tadi. Nah, kemudian begitu pula yang namanya itu tadi makanan ya dari lingkungan luar. Yang dari lingkungan luar juga yaitu oksigen. Ya, ini oksigen ya. Oksigen itu kan dihirup melalui sistem pernapasan, yaitu melalui hidung. Ya, atau vakum oris hidung ya. Jadi ini masuk hidung, masuk ke trakea sampai ke alveolus. Ya. Alveolus ini kan banyak juga kapiler darah. Ya. Banyak sekali kapiler darah, maka disinilah terjadi yang namanya pertukaran gas. Ya. Gas kemudian melalui arteri pulmonalis, bukan. Vena pulmonalis, ya. Melalui kalau arteri pulmonalis itu kan dia ke paru-paru tetapi membawa banyak CO2. Kalau dari paru-paru ke jantung itu nama pembuluh darahnya
vena pulmonaris, ya, dibawa ke jantung. Kemudian di mana? Supaya diedarkan ke seluruh tubuh lagi. Karena untuk proses respirasi sel. Sedangkan CO2-nya dibuang. Dibuang nanti dibutuhkan oleh namanya tumbuhan untuk proses fotosintesis. Seperti itu ya. Gitu. Nah, begitu pula yang kemudian darah juga tuh perlu yang namanya penyaringan. Ya. Darah itu butuh penyaringan atau filtrasi atau disaring lah yang karena darah kita juga itu ada yang kotor. Maka yang butuh yang namanya sistem pengeluaran. Ya. Sistem pengeluaran minggu lalu saya sudah sebutkan bahwa sistem pengeluaran itu banyak. Pernapasan juga masuk dalam pengeluaran, pencernaan juga masuk pengeluaran. Tapi di sini kita fokus ke sistem urinaria sebagai sistem ekskresi utama. Ya. Kenapa sebagai di sini ada filtrasi? Karena di sini ada proses yang namanya filtrasi darah. Nah, jadi dari ketiga sistem pembentukan urin itu, bukan sistem, dari ketiga proses pembentukan urin itu, salah satunya itu ada filtrasi, yaitu penyaringan. Nah, penyaringannya di mana? Ya, penyaringannya di mana? Di glomerulus. Ya, di penyaringan di situ karena di situ di glomerulus itu kan ada kapsul Bowman yang dililit oleh kapiler-kapiler darah, maka disebut sebagai glomerulus. Maka di situ proses terjadinya filtrasi. Ya, filtrasi darah. Jadi darah itu disaring. Yang darah yang darah karbohidrat, darah eritrosit apa semuanya, darah bersihnya itu disaring keluar menuju pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan partikel-partikel atau ion-ion yang tidak atau racun bagi tubuh itu dibuang. Ya, misalnya air, protein, kemudian ion-ion yang kurang bagus, kemudian yang protein juga ya. Nah, nanti akan terjadi filtrasi di situ, akan disaring. Nanti dia melalui namanya ini pembuluh saluran-saluran pada ginjal itu ya. Ya, saluran ginjal itu kan ada tubulus proksimal ini ya. Tubulus proksimal itu biasanya dekat dengan pembuluh darah, kemudian ada tubulus distal dan lengkung Henle, kemudian ada tubulus distal. Ya. Tubulus proksimal itu yang paling dekat dengan glomerulus. Nanti di sepanjang tubulus ini juga terjadi yang namanya proses reabsorpsi, penyerapan kembali molekul-molekul atau zat-zat yang mungkin masih dibutuhkan oleh tubuh. Kan sudah disaring tadi. Pada saat saring, sel itu membaca, sepertinya kita ini masih butuh air. Sepertinya kita ini masih butuh protein. Sepertinya kita ini masih butuh gula. Maka terjadi proses reabsorpsi zat-zat tersebut. Kecuali ion-ion amoniak, natrium itu ya, itu tidak diserap, makanya itu urin, tidak bisa digunakan tubuh, makanya tidak diserap. Gitu ya. Kalau diserap kembali, ya memang dengan bantuan hormon ya, ADH dan seterusnya, diserap kembali. Tapi kalau tubuh kita itu tidak membutuhkan saat itu lagi, maka itu tidak terjadi proses reabsorpsi lagi. Nah, misalnya orang yang penyakit gula, nah, itu kan tidak diserap lagi karena gula dalam darahnya sudah banyak kan, makanya banyak orang yang kencing manis itu ya karena gulanya tidak diserap lagi. Gitu ya. Kemudian ada yang urinnya itu pekat. Kenapa? Berarti dia mengalami dehidrasi. Karena urin air yang seharusnya dibuang tadi diserap kembali oleh tubulus. Maka urinnya menjadi pekat dan seterusnya. Itu nanti lebih dalamnya kita akan bahas di di sistem masing-masing sistem ini ya, sistem organ ini. Jadi gitu ya, hubungan sistem organ. Jadi makanya dikatakan sebagai sistem organ memang antara sistem ini ada saling hubungannya.
Jadi walaupun kita makan, tapi kalau kita makan terus hasil makannya bawa kemana? Tetap dia diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Begitu pula kita bernapas, kita membutuhkan oksigen. Sel tubuh kita juga membutuhkan oksigen. Bagaimana caranya oksigen itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh? Harus meminta bantuannya namanya sistem peredaran darah. Kemudian bagaimana darah kita itu disaring? Butuh yang namanya sistem urinaria untuk menyaring darah-darah kita atau menyerap kembali zat-zat yang mungkin masih dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga kalau sistem ini mengalami gangguan, otomatis kita membutuhkan bantuan ya. Misalnya kalau orang sakit pasti butuh infus kan, mau makan setiap mati gitu kan, pasti butuh infus ya. Infusnya apa? Ya sari-sari makanan langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darahnya. Tidak mungkin lewat pencernaan lagi karena tidak butuh pencernaan lagi, langsung ke pembuluh darah. Atau misalnya orang yang gagal ginjal, yang hampir setiap hari cuci darah, karena darahnya kotor. Kenapa darahnya kotor? Ya karena tidak pernah disaring. Kenapa tidak disaring? Ya karena ginjalnya rusak. Bagaimana saringnya? Otomatis setiap minggu dicuci. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu namanya sistem organ tadi ya, saling mempengaruhi. Seperti itu. Paham itu ya? Makanya disebut sebagai individu. Tidak individu bagi. Tidak dapat dibagi. Kamu sendiri, pencernaan sendiri, pernapasan sendiri, peredaran sendiri, tidak bisa. Mereka itu satu kesatuan yang utuh. Makanya dikatakan sebagai individu tadi ya, satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan atau disebut sebagai organisme. Ya. Nah, itu hubungan antara sistem organ. Kemudian peran sistem organ ya. Kalau peran sistem organ ini ya. Jadi yang ada musik nanti ya. Jadi ini peran sistem organ yang pertama itu mempertahankan batas. Ya. Seperti tadi kan organ ini kan ini perannya. Jadi organ ini biasanya organ apa? Organ kulit kalau yang besarnya ya. Kalau yang tingkat organismenya kan yang mempertahankan batas itu kan yaitu kulit. Tapi kalau tingkat seluler ada namanya membran sel. Ya. Jadi di sini terjadi batasan antara lingkungan internal tetap berbeda dari lingkungan eksternal. Makanya tidak boleh ada hubungan langsung antara yang internal dan eksternal. Itu yang kalau secara tingkat organismenya. Nah, kalau tingkat selulernya itu oleh membran plasma. Oleh membran plasma. Jadi nanti mungkin nanti di biologi sel itu kalian akan pelajari membran sel lebih spesifik ya. Nah, jadi ini kalau lihat gambar yang ini ya, ini ya, itu merupakan membran sel ini. Kemudian ini kan selnya, jadi membran selnya kan ini panel luar ini, ya. Ya kan, ini membran selnya panel luar ini. Jadi kebetulan ini merupakan sel tumbuhan, sel hewan. Karena kalau sel tumbuhan kan ada dinding selnya. Jadi kalau ini bagian ini kita sayat, ini yang kulitnya, maka tampak molekulnya seperti ini. Paham ya? Jadi ini kan membran sel nih, yang memisahkan lingkungan eksternal sel dan lingkungan eksternal dan lingkungan internal sel. Jadi di dalam kan lingkungan internal, ini kan lingkungan eksternal. Itu dipisahkan oleh yang namanya membran sel. Jadi membran sel ini kalau kita ambil sedikit sayat, secara molekul itu ini strukturnya. Ya. Di sini ada bilayer ya. Lipid bilayer. Ya. Apa artinya?
Dua lapisan. Jadi ada lapisan atas ini lipid semua. Kan tahu kan ciri-ciri lipid itu kan ada kepala sampai kaki dua kan. Itu kan ciri-ciri lipid. Pasti sudah belajar di biokimia ya. Lihat ya, kepalanya itu kan ada yang bulat, kepala bulat sama kaki dua yang terbalik. Ya. Nah, sifat lipid itu apa? Salah satu sifat lipid itu apa? Salah satu sifat lipid. Apa? Salah satu sifat lipid atau lemak. Hah? Apa? Jelas, sedikit dia memang tak begini. Jawab tuh. Saya tidak bunuh orang kalau salah ya. Paling saya lempar begini kalau salah. Apa jawabannya? Sifat lipid itu apa? Sifat lipid lemak. Lemak itu lipid. Apa? Tidak larut dalam air. Ya. Hanya larut dalam bensin. Jadi ya kalau bensin larut dia, makanya kalau cuci pakai bensin bersih itu lemak ya, atau alkohol. Jadi dia sifatnya kan tidak larut dalam air. Makanya Tuhan itu menciptakan membran saya itu dari lipid bilayer. Kalau tersulut air itu kata lainnya apa? Takut terhadap air. Apa artinya? Apa? Hidrofilik itu apa? Suka air. Kalau hidrofobik air. Betul. Betul tidak? Tidak terbalik. Betul tidak? Yakin tidak? Saya kunci ya. Oke. Gitu ya. Kan fobia itu kan takut. Ya. Fobia takut, Pak. Fobia terhadap ketinggian, berarti takut ketinggian. Berarti fobia terhadap air berarti hidrofobik. Lawannya hidrofilik. Nah, jadi kedua sifat hidrofobik dan hidrofobik sama hidrofilik ini ada pada membran sel. Jadi yang hidrofobik itu, yang lapisan atas ini sama yang ini, sedangkan tengahnya ini, sedangkan yang pen laser. Jadi yang lapisan atas ini, atas ini, yang ini anggap saja ini lingkup, anggap yang ini ya. Kan tadi kan saya bilang ambil sepotong sini toh. Berarti kalau kita utuhkan bulat begini, jadi kita ambil sepotong, berarti anggap saja ini eksternalnya, ini internalnya. Paham itu maksudnya ya? Bisa digambar, bisa kalau di high hal itu bisa ya. Jadi anggap saja berarti ini yang paling luar, ini yang dalam. Berarti kedua lapisan ini, ya lapisan bilayer ini, lapisan ini sama yang ini itu yang hidrofobik. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya, pen. Jadi kalau ini kan air ya, air toh. Jadi pasti dia begini ya, lemaknya terbalik, kepala ke atas. Ya, jadi berarti kan satu itu kan hidrofilik, satu hidrofobik. Jadi kalau lihat, saya kira di biokimia sudah diajarkan lah ya. Posisi kan lemak itu kan ciri umumnya kepala ini toh. Kalau kena air kepalanya di mana? Kakinya di mana? Kok jadi ini ya? Agak jarak ya. Susah kalau pakai online begini nih. Ya. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya. Kan begini modelnya kan. Lemak itu kan begini. Kalau lemak kalau banyak kan begini. Makanya lihat ini kan ada kaki dua warna kuning toh. Kepalanya yang warna merah apa nih? Merah marron apa tuh? Iya kan? Saya kasih seharusnya latar apa? Latarnya jangan merah ya. Putih itu apa ya bagusnya? Sebab terlanjur.
nanti beredit. Gitu ya. Begitu. Jadi ini sifatnya hidrofobik. Sedangkan yang di tengah ini, yang kakinya ini sifatnya hidrofilik. Itu. Terus yang warna, saya tunjuk ke depannya. Yang warna apa nih? Biru ini apa? Tahu tidak? Nah, protein kan? Protein itu ada dua. Mana integral, mana perifer. Yang tembus itu apa? Integral. Karena dia mengintegrasikan yang luar sama yang dalam. Ini istilahnya gitu, integral berarti integrasi. Berarti yang menghubungkan nanti semacam pintu gerbang. Integral ini semacam pintu gerbang. Karena di sinilah pori-pori sel itu lewat sini. Jadi kalau ada kayak oksigen tadi kan, mau masuk lewat sini. Atau sel mau makan, pinositosis kah atau fagositosis kah, mengalami fago atau pino, mau makan atau meminum lewat protein integral. Kemudian ada protein perifer. Lihat ada huruf Y ini ya. Apa huruf Y ini? Apa kira-kira? Itu reseptor. Ini kalau kalian minum obat itu. Kalau kalian minum obat itu, yang tangkap tuh ini. Atau Wanda nanti penelitian biawak. Pewarnaan. Yang nangkap tuh ini. Yang bisa mewarnakan. Tapi bukan pewarnaannya Wanda. Nanti ada namanya pewarnaan imunohistokimia. Yang seperti penelitian itu ya. Nah, dia ini yang menangkap nanti. Dia lebih spesifik. Hampir kalau yang rencana Wanda itu penelitian umum, masih warna umum ya. Tapi nanti ada namanya orang spesifik ya. Namanya, makanya dikatakan imun. Maka inilah sistem imun tadi. Reseptornya di sini. Di sistem imunohistokimia karena dia mewarnai hanya ini. Inilah sih. Jadi huruf Y ini ya. Nanti pokoknya nanti itu secara spesifik ya. Kalian tidak perlu belajar itu terlalu dalam. Jadi ini reseptornya. Kalau kalian minum obat pasti terangkap di sini. Makanya kan sudah tahu kan konsep kerja enzim kan? Enzim itu kayak kunci dan anak kunci. Kayak kalian kan Pak, saya sakit kepala. Pasti minumnya untuk obat kepala kan? Di setiap sel itu ada ininya. Ini langsung setiap sel itu ada ininya. Jadi kalau kalian minum obat sakit kepala, jadi walaupun ada obat dari sini dia tidak akan tangkap karena reseptornya tidak nyambung. Makanya dia akan kepala saja. Kan lewat pembuluh darah kan obat kan? Mungkin berpikir kita minum obat itu langsung ke kepala kan tidak mungkin. Pasti kasih pencernaan dulu tau. Obat minum dicerna kan? Cerna. Ya zat obatnya itu dia cerna, yang zat kimia sebagian dibuang, yang dicerna, dia akan menghinggapi semua reseptor ini. Oh tidak cocok. Ke pilar tidak cocok. Sampai ke kepala, cocok, sembuh. Begitu. Konsep dasarnya begitu. Tapi tidak sesederhana itu ya. Seperti itu. Kita menyederhanakan saja. Ya, seperti itu. Nanti lebih jelasnya nanti kita bahas di sistem saraf dan seterusnya ya. Itu ya, jadi itu tingkat selulernya, sedangkan tadi saya sebutkan tingkat tingkat organismenya itu oleh kulit tadi. Lihat kulit ini kan kulit bersama derivatnya, yaitu ada rambut, ada kuku, kemudian di kulit juga ada beberapa pembuluh darah, kelenjar dan seterusnya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Itu yang fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, pemindahan. Ya, pemindahan ya, atau sebagai lokomosi pergerakan. Ya. Jadi kalau kita berbicara perpindahan kan berarti kita di sini kita berbicara sistem gerak nanti ya. Walaupun nanti sistem gerak itu nanti kita bahas terpisah antara sistem rangka dan sistem otot. Ya. Jadi kalau lokomosi berkaitan dengan sistem rangka, kalau gaya dorong berkaitan dengan sistem apa nanti? Kalau dorong dan kontraksi itu berkaitan dengan sistem otot. Karena otot yang bisa mendorong dan melakukan gerakan peristaltik dan kontraktil. Hanya otot. Dia nanti yang menggerakkan yang namanya sistem rangka ya, makanya bisa bergerak. Itu untuk pemindahan ya atau movement ya. Kemudian
fungsi sistem organ yang lain itu yaitu sifatnya responsif. Ya. Nah, responsif, kemudian iritabilitas, gitu ya. Kalau responsif itu kan kemampuan untuk merasakan perubahan dalam lingkungan, dan lingkungan itu dan manusia itu bisa menanggapi terhadap perubahan lingkungan tersebut. Itu terlalu pendek kalimatnya. Itu responsif ya. Misalnya, makanya nanti kita akan bahas khusus tentang homeostasis. Nah, itu berkaitan dengan respon tubuh terhadap kondisi perubahan lingkungan. Misalnya contoh di gambar itu kan berjemur ya. Kalau berjemur kelamaan pasti apa? Pasti keringat. Gitu, panas. Kan panas itu disebabkan oleh matahari ya, matahari itu menghasilkan energi panas. Orang akan berjemur, bagaimana respon tubuh kita? Itu contoh panas. Nanti kalau dingin, itu secara eksternal. Begitu pula secara internal, misalnya gula darah dalam tubuh itu kan, jadi kan nanti kan terjadi perubahan-perubahan terhadap lingkungan eksternal maupun lingkungan internal tubuh. Bagaimana tubuh kita menanggapi perubahan itu? Itu yang disebut sebagai responsif tadi. Tubuh kita tuh tidak hanya tinggal diam, mau dingin mau panas diam, tidak. Tapi ada respon tubuh kita nanti. Nah, kita akan bahas di materi berikutnya ya, tentang hemostasis setelah ini. Kemudian fungsinya itu pencernaan ya, pencernaan ya. Gitu. Nah, pencernaan ini kan yaitu proses pemecahan bahan makanan ya dengan dicerna. Ya, yang tadinya makromolekul dalam bentuk molekul yang besar, tetapi membutuhkan pencernaan untuk memecah-mecah molekul tersebut. Jadi mau minum obat, mau makan apa semua, itu butuh namanya pencernaan. Ya, makanya di pencernaan kan dari apa ya? Jadi Tuhan tuh sudah menciptakan pencernaan kita tuh bentuk makanan apapun. Beda kalau hewan ya. Hewan itu kan dibagi-bagi ya. Ada yang omnivora, ada yang herbivora, ada yang karnivora. Kalau kita ini kan salah satu makhluk hidup yang omni, pemakan segala. Sehingga desain organ tubuh kita tuh menyesuaikan itu. Mulai dari gigi. Gigi kita kan lengkap toh. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Bayangkan yang herbivora. Herbivora itu pasti giginya geraham semua dari depan sampai belakang. Karena hanya mengunyah. Karena yang dia makan apa? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Tumbuhan itu keras. Kenapa keras? Karena ada selulosa. Dinding sel itu kan disusun oleh selulosa. Jadi dengan gigi pun jadi karena mereka makan tumbuhan, maka harus menyiapkan gigi geraham untuk mengunyah. Itu pun tidak sampai di situ. Begitu pula lambungnya mereka juga didesain juga menyesuaikan. Makanya ada 4 lambung. Rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini didesain ya, untuk mencerna tumbuhan tadi, saking tumbuhan untuk kerasnya minta ampun. Tidak hanya butuh gigi ya. Nah, itu ke hewan. Begitu pula manusia. Jadi semua didesain, Tuhan sudah mendesain tubuh kita itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau mau makan daging, ada gigi taring. Kalau mau makan beras, ada gigi geraham, punya makan sayuran. Kalau mau makan yang lembut-lembut, ada gigi sirip potong. Kan tidak mungkin potong pisang pakai pintu. Pasti kan, ya kan, pasti makan pisang begitu. Jadi berarti yang lembek-lembek pakai gigi seri, yang agak keras-keras pakai gigi taring, gitu kan. Kalau mau ngunyah pakai, jadi harus bersyukur. Maka jaga giginya, jangan saya gigi geraham hampir habis, sehingga kunyahnya pakai gigi taring. Gitu ya. Begitu. Ya. Seperti itu. Begitu pun sistem-sistem organ lainnya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nanti di sistem pencernaan. Fungsi yang lain yaitu, saya geser ini dulu ya. Jadi, fungsinya ada untuk metabolisme tubuh ya. Minggu lalu kita sudah bahas. Ini hanya gambar ya. Fungsinya itu jadi
semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi kalau kita bicara metabolisme di minggu keberapa yang kita bahas respirasi dan fotosintesis itu ya, itu kan suatu metabolisme. Nah, itu metabolisme kan dibagi dua ya, kita sudah bahas, ada anabolisme, ada katabolisme. Kalau bahasa halusnya, karena katabolisme itu kan proses perombakan dari molekul yang kompleks ke yang sederhana. Nah, contohnya kan kemarin kan kayak respirasi itu kan, dari yang kompleks kan. Kompleks itu apa? Kompleks itu kan C6H12O6 dirombak oleh namanya oksigen, dirombak sehingga pecah menjadi polisakarida, terpecah menjadi monosakarida. Pokoknya banyak jenis monosakarida kan, banyak jenisnya ya. Kalau anabolisme itu kan penyusunan kan dari molekul yang sederhana ke yang kompleks. Bahasa sederhananya seperti itu. Misalnya ya tadi proses foto, kenapa? Yang ke belakang. Naksir siapa di belakang? Angin dong, dia terus ke belakang. Proses fotosintesis. Ya. Itu semua merupakan proses-proses kimia. Saya kira kalian sudah belajar juga di biokimia, saya kira. Di kimia juga saya kira sudah belajar proses-proses itu ya. Akan tetapi proses kimia itu kan tidak hanya itu ya, tetapi berkaitan juga dengan penyakit. Ya. Kalau kita berbicara, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam ya di pencernaan sudah. Jadi ya, hampir semua tubuh kita nanti itu akan berkaitan dengan metabolisme. Ya, hampir berkaitan dengan semua reaksi kimia ya di dalam tubuh. Fungsi yang berikutnya sudah ya. Oh ini yaitu ekskresi. Ya. Tadi pencernaan, metabolisme, hasil metabolisme itu kan harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan berarti kita butuh yang namanya sistem ekskresi atau sistem pengemaran, yaitu mengeluarkan limbah dari tubuh. Ya, walaupun di gambar yang ada itu kan lebih spesifik ke ginjal ya, sistem urinaria ya. Kalau dari gambar. Tapi kalau kita lihat, kalau yang namanya mengeluarkan limbah itu berarti berarti tidak hanya kita berbicara urin, juga berbicara CO2 juga merupakan limbah CO2. Feses itu juga merupakan limbah, gitu ya. Keringat itu juga merupakan limbah. Makanya kalau di buku-buku SMA itu kalau bicara sistem ekskresi itu pasti dia bahas semua itu ya, kulit, paru-paru, pencernaan. Dia bahas termasuk yang ini ya, yang digambar ini yang ginjal ya. Tetapi ya di perguruan tinggi kita pisah saja karena ada bab-bab tersendirinya tentang bahas pencernaan, pernapasan dan kulit itu ya. Nah, di sini kita fokus ke urinaria saja ini ya. Urinaria. Jadi kalau lihat gambar ini kan tapi kita nanti akan bahas lebih dalam ya tentang ginjal ini. Di dalam ginjal itu kan ada yang namanya nefron ginjal. Kalau kita sayat ginjalnya kan ada beberapa lapisannya. Lapisan kapsul dan lapisan kedua? Masih ingat lapisan kapsul dan lupa ya. Nah, di situ kan nanti terletak yang namanya nefron ginjal. Di nefron ginjal nanti kan ada yang namanya glomerulus. Seperti ini. Kalau ini kan pembuluh darah nih. Ini pembuluh darah. Nah, ini kan kalau ini kan kapsul Bowman. Nanti filtrasi masuk ke tubulus proksimal dan seterusnya sampai nanti dia tampung melalui ureter, tampung dia namanya ini vesika urinaria atau kantong kemih, baru lewat uretra untuk dibuang ya. Urin dalam berupa urin, nah itu ya seperti itu. Nanti lebih jelas kita akan bahas lagi. Kemudian reproduksi ya, fungsi yang lain dalam sistem organ itu yaitu fungsi reproduksi, baik tingkat seluler maupun tingkat organisme ya. Jadi kalau tingkat seluler kan berarti tingkat sel ya. Jadi di sini terjadi yang namanya, kalau lihat gambar yang kanan ini ya, lihat
terjadi yang namanya proses pembelahan sel, menghasilkan dua sel yang identik, sel anak yang identik. Ya, itu pada manusia. Jadi berarti misalnya satu membelah atau cleavage itu kan membelah atau membagi menjadi dua, dua membagi menjadi empat, empat menjadi 8, 8, 16, 32 sampai nanti membentuk, kalau proses perkembangan sel itu kan membentuk yang namanya morula. Sekira di pertemuan pertama kita sudah bahas. Nah, itu kalau tingkat reproduksi sel. Sel juga mengalami yang namanya proliferasi atau perbanyakan sel. Sel juga mengalami yang namanya regenerasi, ya. Atau misalnya renew ya misalnya, atau memperbaharui diri ya. Misalnya di kulit kita tuh hampir setiap hari mengalami proliferasi, makanya ada dekil-dekil ya, sel yang baru mendorong sel yang lama. Itu kalau tingkat reproduksi internal, reproduksi tingkat seluler. Yang berikutnya reproduksi tingkat organisme. Ya, kalau organisme itu kan berarti dari proses yang namanya ini ya, proses fertilisasi. Ya. Ini ya, dari proses fertilisasi sperma menuju yang namanya ovum atau sel. Terjadi yang namanya fertilisasi. Begitu hampir miliaran sel sperma, tetapi yang bisa menembus hanya satu sel sperma. Karena satu masuk sehingga terjadi yang namanya fertilisasi atau proses pembuahan. Kemudian dilanjutkan yang namanya proses pembelahan. Ya, karena sudah diploid, maka terjadi yang namanya pembelahan. Hampir sama dengan yang atas itu. Kalau sudah jadi sel kan pembelahan sama, pembelahannya menjadi yang tadinya 1 menjadi 2, 4 dan seterusnya, nanti membentuk yang namanya morula, blastura, sampai tahap membentuk yang namanya janin atau fetus. Kalau sudah sampai waktunya baru dia partus atau melahirkan. Gitu ya. Ya, jadi nanti kita akan, tapi bukan bahas, kita tidak perlu bahas karena kan sudah dibahas di mata kuliah perkembangan hewan. Ini hanya kita bicara manfaat saja. Yang terakhir, fungsi yang terakhir itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Jadi tadi kan di awal tadi kan sudah reproduksi secara organisme ya. Reproduksi secara organisme itu kan dimulai dari yang namanya fertilisasi tadi. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu kan fertilisasi itu kan sudah zaman berkembang ya. Ada fertilisasi alami, ada yang fertilisasi buatan. Buatan pun ada yang di dalam, ada yang di luar. Saya kira di perkembangan hewan sudah dipelajari ya. Nah, kebetulan contoh yang gambar yang kedua ini kan merupakan fertilisasi secara buatan. Ya. Nah, fertilisasi buatan itu banyak juga. Ada IFF ya, in vitro fertilization itu ya. Ada juga yang in vivo, ada in vitro fertilization, ada juga in vivo fertilization. Saya kira di perkembangan hewan kan sudah dipelajari ya, saya kira ya. Sudah tahu? Sudah kan? Yang tentang bayi tabung itu ya. Nah, bayi tabung. Bayi tabung itu kan salah satu perkembangan IVF, in vitro fertilization. Itu ya. Kalau yang ya sama-sama fertilisasi juga, hanya proses mempertemukan sel telur dan sel spermanya itu kan secara disuntik ya, bukan melalui hubungan suami istri yang normal, tetapi disuntik. Ya mungkin ya dengan hubungan suami istri tidak bisa menghasilkan anak, terpaksa kita sedot sperma dari suaminya, baru suntikan di istri. Tapi kalau itu pun tidak berhasil, mau tidak mau kita suntikan di luar tubuhnya. Jadi di cawan. Tapi ada caranya. Ini caranya begini. Jadi ada yang ini ovum, ini ada yang tahan, nanti ini dia punya ada alat khusus ya, bukan suntik, bukan, ada alat khususnya ya. Ada alat khususnya, nanti dia suntik ke dalam. Ini ovum nih. Dia suntik. Ada tahapan, dia suntik di luar dulu, kalau tidak sampai, dia suntik sampai di dalam, sampai mempertemukan namanya
Saya banyak lupa jadinya ya. Ya, gitu ya. Seperti itu. Kebetulan S2 saya itu memang memperdalam ini ya. Kemudian kalau sudah terjadi fertilisasi maka akan terjadi yang namanya perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau di sini hanya perkembangan karena di sini kan kalau sudah suntik itu terjadi perkembangan. Ya. Apa bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Masih beda? Masih beda. Masih ingat? Pertumbuhan dapat syukur sedangkan perkembangan tidak syukur. Terus pertumbuhan dia dapat kembali ke belum semua sedangkan perkembangan sudah kembali. Kalau yang lain? Kalau perkembangan itu rata-rata, ya tidak terjadi perubahan volume. Ya. Kalau pertumbuhan, lihat ini kan ya. Kalau pertumbuhan ini terjadi perubahan, apakah volumenya maupun ukurannya. Ini kan peningkatan ukuran bagian tubuh dari bagian semua. Makanya di perkembangan hewan itu, kalau yang perkembangan embrio itu bisa dikatakan dia berkembang karena di situ tidak terjadi perubahan ukuran, tetapi jumlah selnya bertambah banyak. Kayak gambar ini ya, ini gambar ini. Jadi, lihat ukurannya sama kan, sel yang banyak kan, tapi ukurannya relatif ya, walaupun tidak sama persis. Relatif sama, tapi selnya yang banyak. Ini namanya perkembangan. Jadi tidak ada perubahan bentuk, tidak ada perubahan ukuran di dalam sel itu. Berarti ini namanya perkembangan. Makanya disebut perkembangan embrio. Yang tadinya dari 2, 4, 8, dia belah lagi, 16, belah lagi 32, sampai namanya bentuk yang morula. Ya. Kebanyakan ini sel banyak tadi. Jadi volumenya tetap, tapi jumlah selnya bertambah. Ketika sel yang besar mengecil kan, jadi itu ya. Kalau pertumbuhan ya, pertumbuhan itu pasti terjadi perubahan pada ukuran. Ya. Jadi kalau sudah mengalami organogenesis berarti itu sudah namanya pertumbuhan kan, sudah terjadi perubahan bentuk kan, yang tadinya hanya bulat embrionya bentuk belas bulat mengalami yang namanya neurulasi, terjadi bentuk bumbungan neural. Lama-lamaan terjadi pergeseran, ada tumbuh kaki, tumbuh tangan, sudah mulai tumbuh yang lain. Nah, itu kan mengalami namanya organogenesis. Nah, itu sudah masuk ke tahap pertumbuhan sampai membentuk yang namanya fetus atau janin yang utuh. Kalau sudah utuh, maka sudah waktunya untuk keluar atau waktunya untuk melahirkan. Seperti itu. Jadi melahirkan. Nah, kalau sini sudah mengalami yang namanya pertumbuhan, ya. Yang tadi lahirnya misalnya dari tulangnya rawan semua kan. Dia tumbuh menjadi tulang-tulang keras hanya di bagian-bagian tertentu yang tetap menjadi tulang rawan. Kemudian di sini bertambahnya ukuran, panjang dan seterusnya, volume otak dan semuanya sampai menjadi kembali ketua kayak loyo lagi ya, seperti ini ya. Itu namanya pertumbuhan. Oke ya. Oke. Kemudian itu tadi manfaat dari organ tubuh. Tapi kan organ tubuh itu kan tidak bisa bertahan ya. Tidak akan bisa bertahan kalau tanpa ada kontribusi dari lingkungan eksternal. Ya. Karena hampir semua dalam tubuh kita itu kan sumber supportnya itu kan dari luar semua. Maka kita sebagai manusia itu butuh yang namanya sesuatu untuk kita bertahan. Ya. Salah satunya sandang, papan dan seterusnya itu. Kan ada namanya kan kebutuhan primer kan, ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan primer itu kan ya berkaitan dengan tubuh kita tadi, makan minum. Ya, itu merupakan kebutuhan kita untuk bertahan. Nah, kebutuhan untuk bertahan itu yang pertama apa? Nutrisi. Jadi, orang biasa ada 4 sehat, 5 sempurna. Kenapa nutrisi? Memang sel-sel kita itu disusun oleh sasar nutrisi tersebut. Aku sudah bahas kemarin kan minggu lalu tentang tentang makromolekul itu kan, karbohidrat, protein, lemak dan asam nukleat. Itu kan disusun oleh molekul.
Di mana molekul-molekul itu juga terdapat di tumbuhan dan hewan. Tetapi kan kita kan tidak bisa menghasilkan nutrisi itu sendiri. Kita harus mendapat suplai dari lingkungan luar, ya. Nah, di sini kan dibutuhkan untuk energi, ya, dan membangun sel, itu dia. Karena sel kita disusun oleh yang namanya makromolekul tadi. Maka kita perlu memakannya perlu kita membutuhkannya dari mensuplainya itu dari luar, ya. Aduh, apa kemudian selain nutrisi ada yang namanya oksigen, ya. Oksigen, ya, diperlukan untuk reaksi metabolik tadi, yaitu reaksi katabolisme tadi kan, yaitu untuk memecah. Kita kan sudah makan karbohidrat tadi toh, karbohidrat makan apa semua, pas sampai dalam sel bagaimana? Maka karbohidrat itu harus dipecah-pecah, ya. Maka terjadi yang namanya respirasi sel. Di mana? Di mana? Respirasi sel itu di mana? Di mitokondria. Itu respirasi sel. Itu salah satu reaksi metabolik. Tetapi oksigen ini kita tidak bisa peroleh dari diri kita sendiri, tapi kita perolehnya dari luar, yaitu dihasilkan oleh tanaman yang berklorofil. Kemudian kebutuhan untuk bertahan yaitu water, air. Water. Kalau orang Inggris bilang, water. Kalau aksen Inggrisnya. Kalau Amerikanya water. Water. Bukan water, ya. Water itu tulisannya. Water. Menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk reaksi kimia juga sama, ya. Bayangkan di dalam tubuh kita itu kan kurang lebih 90% disusun oleh namanya cairan atau plasma, ya. Jadi kalau kalian sentrifugasi cairan darah itu, di mana yang paling banyak itu plasma darah itu, ya. Maka kalau kita tidak minum air akan mengalami yang namanya dehidrasi. Kalau mengalami dehidrasi, bayangkan ya, keriput dan seterusnya. Itu. Kemudian kebutuhan untuk bertahan itu suhu tubuh yang normal, ya. Diperlukan untuk reaksi kimia yang terjadi pada tingkat untuk menopang hidup, ya, suhu tubuh. Jadi itulah hebatnya mamalia pada umumnya. Mamalia dengan aves, ya, merupakan hewan yang tergolong endoterm, ya. Endoterm karena mereka itu bisa menyesuaikan kondisi suhu lingkungan, ya, bisa menyesuaikan. Jadi mereka tuh suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh suhu eksternal, kecuali misalnya ikan, amfibi, dan reptil, ya. Makanya mereka itu dikatakan sebagai hewan yang berdarah dingin, di mana atau ektoterm, ya, di mana suhu tubuhnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Beda manusia sama burung sama rata-rata mamalia lah, ya, di mana lingkungan internalnya itu tidak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, sehingga lingkungan internal mereka itu selalu konstan, kecuali dalam keadaan sakit. Jadi mau suhu dingin, mau suhu panas, suhu tubuh kita itu tidak akan pernah berubah, ya. Kenapa? Karena dalam tubuh kita itu ada reaksi kimia. Bagaimana reaksi kimia seperti apa? Kita akan bahas di mata kuliah, di pokok bahasan berikutnya tentang homeostasis, ya. Kemudian kebutuhan untuk bertahan, yaitu tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer ini karena berkaitan dengan sistem pernapasan kita, ya. Pasti beda, ya. Hampir setiap lingkungan kita tuh ada yang beda-beda, ya. Karena ini berkaitan dengan proses pertukaran gas di paru-paru itu, ya.
orang yang tinggal di daratan tinggi pasti tekanan atmosfernya beda, yang tinggal di dataran rendah. Kemudian kalau lagi naik pesawat pasti tekanan atmosfernya beda-beda. Nah, di situ ada proses ya, ada proses yang dilakukan oleh sistem respirasi, terutama di sini paru-paru. Ya. Jadi tekanan atmosfer juga itu sangat mempengaruhi proses pertukaran pertukaran gas di paru-paru. Maka untuk tekanan atmosfer ini untuk tekanan atmosfer ini kan sangat juga mempengaruhi proses pernapasan di dalam tubuh ya. Mungkin yang pernah naik pesawat mungkin pernah bisa merasakannya itu ya. Oke, saya kira untuk untuk fungsi ya. Nanti kita ini masih banyak ya. Kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke ini ya. Posisi anatomi. Ya. Posisi anatomi bisa lihat ini ya. Jadi kalau lihat posisi anatomi kita tuh lihat tubuh tegak ya. Kaki sedikit berjauhan, tidak boleh rapat, nanti keseimbangannya tidak ada. Telapak tangan menghadap ke depan, jempol menuju ke arah tubuh ya. Jadi gini ya. Ini namanya posisi anatomi yang ideal. Kenapa? Nanti dulu saya bilang tadi, nanti bercerita. Kalau berkelahi nanti saya wasit nih kalau berkelahi. Ya. Ini ya, jadi ini namanya posisi ideal untuk posisi anatominya. Kemudian ada yang namanya arah bidang anatomi. Di sini ada banyak istilah ya. Ada yang namanya superior, ya. Makanya ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Berarti dia menuju ke atas, ada yang menuju bawah. Biasanya menuju ke atas karena kita manusia ya, kalau berdiri ya. Jadi kalau berdiri ya seperti tadi kan. Jadi superior berarti ke atas ya. Berarti menuju kepala atau menuju ke kranial. Dari kata kranium atau tengkorak, berarti dia menuju ke kepala. Berarti namanya ini superior. Lawannya inferior, ke bawah. Ya, berarti menuju ke bawah, inferior ya. Ya, mana tadi? Contoh misalnya, contoh mulut terletak superior terhadap dagu. Ini dagu toh? Berarti superior, berarti mulut tuh superior dari dagu. Dagu berarti di atasnya dagu. Ya, contoh mulut. Atau hidung berarti superiornya dari mulut. Seperti itu. Pokoknya di atasnya dia lah, itu superior. Berarti inferiornya, berarti dagu itu inferiornya mulut. Karena dari bawah mulut. Contoh. Nah, itu dia. Inferior. Dia lebih ke bawah atau kaudal. Jadi, kan istilah kaudal, karena kaudal itu sebenarnya lebih cocok ke hewan sebenarnya. Karena hewan kan ada ekornya toh. Jadi hewan itu kan ada kepala, ada ekor. Makanya biasanya kan ke arah belakang itu biasanya ke arah kaudal. Kaudal itu artinya ekor. Ya, makanya, tapi manusia kan tidak cocok kalau ini ya. Berarti kaudal ke arah kaki saja ke bawah. Jadi kan kalau superior kan ke arah kepala. Kalau inferior pasti lawannya ke arah kaki. Tidak cocok kalau untuk ke arah ekor, kecuali untuk hewan. Ya. Nah, contoh misalnya pusar terletak inferior terhadap payudara atau daya. Jadi payudara dia kan di bawah, pusar itu kan di bawahnya payudara. Atau paha lutut. Ya, lutut itu kan inferiornya paha. Atau kalau kita bicara tulang, femur. Ya. Jadi patella atau lutut di bawahnya femur, paha. Contoh begitu ya. Pokoknya di bawah, letak di bawah. Kemudian ada anterior, depan. Ya. Jadi depan. Jadi nanti kalau belajar hewan memang agak beda ya. Kalau hewan depan itu berarti ke arah kepala. Bisa deh. Jadi kalau hewan itu kan berdirinya kan, hewan kan manusia kan tegak kok. Kalau hewan kan sejajar dengan tanah. Biasanya kranial dengan anteriornya sama, karena ke depan. Beda kalau manusia, kalau berdiri.
superiornya ke kepala, inferiornya ke kaki. Kalau anteriornya ke depan. Berarti ke depan itu berarti seluruhnya ya. Seluruhnya dari ujung kaki sampai dahi, perut, berarti itu depan. Itu namanya anterior. Nanti lawannya belakang, posterior. Gitu ya. Ini contoh saja lah. Misalnya kalau kita bicara organ di dalam, kalau tadi kan sambil contohnya kan yang di luar. Nah, kalau kita bicara organ, lambung terletak anterior terhadap limpa. Kalau kita bicara sistem pencernaan, limpa kan di belakang lambung ya. Berarti ya limpa ini ya posteriornya lambung, tapi lambung itu anteriornya limpa karena dia pas-pas di depannya limpa. Berarti di hadapannya dia ada lambung, jadi ada limpa. Depannya limpa itu ada lambung spleen itu ya. Nanti kita lihat gambar ya di sistem pencernaan. Di anterior lawannya posterior, berarti belakang. Contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Ini kan tulang rusuk kok. Ini tulang rusuk. Di belakang tulang rusuk ada apa? Ada jantung. Bisa juga ada paru-paru. Jadi berarti paru-paru ini di belakangnya tulang rusuk. Berarti posteriornya tulang rusuk itu ada jantung, ada paru-paru. Jadi kalau siapa nih? Jadi siapa nih? Tinus. Anteriornya tinus ada siapa? Ketika anterior toh, di posteriornya tinus ada apa? Begitu. Ya. Jadi anteriornya tinus dan posteriornya di belakangnya dia. Contoh. Supaya lebih konkret. Paham itu ya? Woi. Paham ya istilah itu ya? Di belakang. Pak. Iya, Kak. Anterior itu depan. Paham ya? Jadi kalau kan di depannya di depan tulang dada ini kan tulang rusuk toh. Kalau posteriornya tulang rusuk apa? Berarti ada paru-paru jantung. Ya. Kemudian kalau anteriornya jantung atau paru-paru ada tulang rusuk. Oh ya, tergantung dari sudut pandang apa yang kamu dari titiknya ini dari mana kamu mau lihat? Dari tinus kah? Atau dari Arika kah? Atau dari siapa? Gitu. Kemudian ada permukaan atau superficial. Nah, ini lebih dekat ke permukaan ya. Misalnya otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Misalnya tulang betis. Ya. Osfibia ya, tulang betis itu ya. Gitu ya. Atau os femur tulang di paha itu ya, mereka lebih dekat dengan tulang. Berarti lebih proksimal itu apa? Ya. Jadi superficial ini kan lebih dekat. Ya. Nanti ada namanya proksimal. Proksimal itu kan menuju ke yang dekat. Kalau menuju kan berarti posisinya lebih dekat. Jadi ada yang berarti ini lebih ke ini ya, sejajar ya, lebih dekat ya. Berarti biasanya itu pasti ada pembanding. Kita buat jurnal tuh ada bahasanya supaya orang lebih mengerti. Oh, lebih dekat dari ini, lebih dekat. Biasanya ada pembanding. Superficial lawannya profunda, lebih jauh dari permukaan. Profunda makanya nanti ada subkutaneous superficial. Kalau superficial itu mendekati, misalnya tapi bukan ada titiknya. Kalau titiknya mendekati superficial, kalau dia menjauhi profunda. Contohnya tulang hasta, ulna ya. Ini tulang hasta kan ini tuh, ulna dan pengumpil. Ya. Tulang hasta dan radius ya, pengumpil. Jadi tulang kan di lengan kita kan ada dua tuh, radius dan ulna, tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, terletak profunda dari otot lengan bawah. Ini kan otot lengan kan ini, tricep dan bicep. Dia letaknya di bawah, berarti dia menjauh. Jadi radius dan ulna ini menjauhi namanya otot bicep dan tricep. Kemudian ada yang medial, ya, atau sama dengan dalam, atau di tengah ya. Ya, medial berarti dia jadi ini kan arah ya, bukan posisi ya, ini arah ya.
Jadi Wanda, kalau saya bagi dua, Wanda ya, saya bagi dua. Berarti kan tengah loh. Berarti kalau ada organ yang menuju ke tengah, itu namanya medial. Menuju ke tengah, itu namanya medial. Ya, menuju ke tengah ya. Atau ke arah dalam. Atau mau bagi dua begini, atau mau bagi dua sejajar, mau bagi dua melintang. Kalau dia ke arah dalam, itu namanya lebih dekat ke median. Contoh, pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Ini ya, pangkal lengan ya. Kemudian ada lateral. Ya. Kalau lateral itu sama juga bagi dua, tapi dia berlawanan. Jadi kalau bagus saya bisa gambar saja ya. Jadi ini ya, ini saya bagi dua ya. Yang ini kan namanya medium. Kalau organ itu ke arah dalam, ke arah tengah, itu namanya medial. Tapi kalau dia menuju keluar, ini namanya lateral. Ya, seperti itu. Contoh, telinga terletak terhadap mata, karena dia mengarah keluar kan di pinggir kan. Kecuali hidung mengarah ke dalam hidung ini kan, dia karena posisinya pas di kalau mata dia itu medial dari hidung karena dia menuju ke tengah. Mata kita kan menuju ke tengah nih, tengah hidung. Berarti dia medial. Tapi telinga lateral karena dia letaknya di luar. Ini proksimal, ini tadi ya bedanya superficial sama proksimal tadi ya. Kalau superficial kan lebih dekat ke permukaan. Ya. Kalau proksimal itu lebih dekat dengan organ tertentu. Misalnya tadi kan tubulus proksimal. Di ginjal kita kan tadi kan ada tubulus proksimal, ada tubulus distal. Kenapa disebut tubulus proksimal? Karena di sini kan dibilangnya kan sama dengan sama dengan dekat. Karena dia lebih dekat dengan glomerulus atau kapsul Bowman. Jadi tadi kan ada gambar kapsul Bowman ini kan begini toh. Ini ada tubulus yang keluar. Yang tubulus ini namanya tubulus proksimal karena dia lebih dekat dengan kapsul Bowman atau glomerulus. Nanti lawannya apa? Distal. Kan ada lingkung Henle. Yang ini namanya tubulus distal karena dia menjauhi yang namanya glomerulus. Makanya proksimal itu dekat, lawannya jauh. Karena posisinya di ujung mana. Jadi kalau misalnya kayak ini kan, ujung ini kabel ini namanya proksimal karena dia lebih dekat dengan laptop. Tapi yang ujung mana? Kabel distal karena dia jauh dari laptop. Jadi kalau pulpen ini ujung ini kalau dekat dengan jari saya, karena dia lebih dekat dengan jari, makanya ini proksimal. Tapi yang ujung ini disebut distal karena dia jauh dari titik utama. Makanya kalian dari sudut pandang apa terserah. Kalau kalian nanya, dari kalimatnya bahwa ujung pulpen ini lebih dekat dengan jari, lebih jauh dengan jari. Makanya lebih dekat dengan jari atau jari telunjuk, maka disebut yang lebih dekat disebut proksimal. Tapi kalau yang dia lebih dekat dengan remote, maka yang tadinya kita sebut distal jadi proksimal karena kita ini acuannya ini bukan jari. Makanya dalam anatomi itu dalam kalau baca-baca jurnal itu ya tergantung dari titik atau poinnya itu mau dari mana. Jadi tidak selamanya disebut proksimal atau distal, tergantung dari posisinya. Tetapi untuk tubulus proksimal sampai saat ini namanya proksimal karena memang titik-titik mulanya itu yaitu dari glomerulus seperti itu. Ya. Kalau dia yang berkabit contohnya kan lebih ke organ besar ya, misalnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Ini namanya apa? Siku kan ini toh? Seharusnya apa ini? Kayaknya terletak terbalik ya. Telapak tangan ini kan? Ini siku, jauh ya. Seharusnya pergelangan tangan lebih dekat dengan telapak tangan, seharusnya terbalik. Ya.
balik gitu ya. Oke, itu kalau arah bidang anatomi atau anatomi plan. Inilah kalau gambarnya, kalau ini saya kasih apa namanya materinya, ini gambarnya ya. Jadi ini yang apa? Kan sudah panah nih. Ini kan kepala toh, ini superior apa ananya? Yang kebalikannya inferior. Ventral, dorsal, medial, lateral, intermediate dan seterusnya. Sudah ada gambarnya ya. Sudah ada penjelasannya juga. Tinggal kalian buka Google Translate. Translate ya. Ini semua bahasa Inggris ya. Kemudian saya crop dari buku ya. Kemudian selain arah tubuh ada juga yang namanya bidang tubuh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu body plan. Kalau cari di kamus pasti bilangnya tubuh pesawat. Karena plane itu kan artinya pesawat ya. Artinya kan plane, P-L-A-N-E. Artinya kan tapi dalam bahasa anatomi artinya bidang. Ya, dalam bahasa anatomi plane itu bidang. Ya, makanya ada bahasa-bahasa khusus dalam anatomi ya. Bidang tubuh itu ada namanya sagittal. Jadi sagittal itu dia tuh membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Jadi saya contoh, ini bulatan ya. Ya. Tapi sagittal itu kalau medial itu kan pas-pas di garis tengah. Berarti dia membagi dua kan, pas-pas di tengah. Misalnya simetris. Sagittal itu bedanya, dia tetap bagi dua, tapi misalnya ini kan bagi dua juga toh. Tapi kan ini lebih besar, ini lebih kecil. Itu juga sagittal. Atau bagi duanya ini besar, ini kecil. Jadi dia itu sama-sama bagi dua, tetapi tidak sama besar. Paham maksudnya ya? Beda kalau yang mid sagittal. Mid sagittal itu dia bagi dua pas di garis tengah. Berarti pas-pas kalau dia bagi dua itu sama rata. Itu bedanya sagittal dan mid sagittal. Jadi kalau atau medial itu garis tengahnya adil, 50-50. Kalau yang sagittal itu bisa 70-30, bisa 60-40, bisa atau sebaliknya. Tapi sama-sama dia membagi dua. Paham maksudnya itu ya? Bedanya sagittal dan sagittal. Kemudian ada frontal atau coronal, ya. Membagi tubuh menjadi anterior dan bagian posterior. Nanti ada gambar ya. Kan kamu tahu kan tadi tuh, coba berdiri dan berdiri. Coba menghadap sana. Tadi kan posteriornya mana? Belakang toh? Kalau anteriornya? Berarti jadi kalau saya bagi dua begini, jadi bagi dua yang depannya apa disebut sebagai frontal atau coronal. Paham ya? Jadi dia membagi antara anterior dan posterior. Kita bagi dua. Itu namanya frontal. Gitu ya. Kemudian ada yang transversal atau horizontal atau dalam bahasanya cross section. Kalau cross section berarti kan istilahnya itu kan penyilangan, ya kan? Penyilangan istilahnya. Ya. Jadi ini membagi tubuh menjadi bagian-bagian superior dan inferior. Jadi kalau tadi frontal coronal itu membagi secara misalnya memanjang, kali ini membagi secara melintang. Jadi begini lah. Anggap saja ya. Bagaimana cara gambarnya ya? Oh ya begini. Kalau tadi kan membaginya memanjang kok. Kalau saya tadi kalau yang transversal itu melintang. Jadi saya baginya di perutnya. Iya, bagi di perut. Jadi dia pisah yang superior dan yang apa namanya? Super dan inferior. Bagian atas dan bagian, jadi dia belahnya di perut. Saya beli di perut ya. Pokoknya ini kalau dia berdiri, dia bagi dua begini. Itu namanya melintang. Kalau dalam histologi itu kan itu namanya sayatan melintang. Kalau tadi yang membagi yang dari atas tadi itu sejajar dengan tubuhnya itu namanya memanjang. Jadi tidak selamanya memanjang itu begini, tergantung posisi tubuhnya. Kalau tubuhnya begini, kita bagi begini, itu namanya memanjang. Ini namanya melintang. Kalau posisi begini memanjang juga.
kan tergantung dari posisi tubuh. Jadi tidak harus begini. Yang namanya begini tidak selamanya melintang. Tergantung dia posisi benda itu. Kalau benda ini begini, kalau kita bagi dua begini, itu namanya melintang. Mau begini juga namanya melintang. Ya, kalau memanjang, kalau yang sejajar dengan tubuhnya, itu namanya memanjang. Makanya dalam istilah itu ada istilahnya sayatan melintang, dan sayatan memanjang. Kenapa? Karena jaringan-jaringan tubuh kita itu, struktur tubuh kita tuh beda ya. Yang memanjang dan melintang tuh beda strukturnya, tidak sama. Kalau secara histologi. Mudah-mudahan yang dari jauh sana bisa paham maksud saya. Ya. Kemudian ada oblique atau oblique section atau bagian terbalik. Ini bahasa Inggris soalnya. Ini bagian oblique ya. Pemotongan dibuat diagonal. Tahu diagonal? Miring gitu. Kan diagonal itu miring. Jadi kalau ini kita bagi begini. Jadi ini misalnya jaringan, kita baginya miring. Ini namanya miringnya dari kiri atas kanan bawah, atau dari kanan bawah kanan atas, atau kiri bawah atas baliknya, terserah. Pokoknya dia miring. Ya. Gitu. Kemudian nanti baca lagi ya, baca lagi ya. Ini ada istilah-istilah lain ya, bidang anatomi ya. Kalau tadi kan bidang tubuh, ini bidang anatomi ya. Oh sudah, ini penjelasan lagi kayak sama lah, bidang segi anatomi. Sama tadi. Ini hanya penekanan saja, sama tadi ya, frontal apa semua, sama tadi. Nanti ada yang bidang oblique yang tadi diagonal atau miring. Oh ini tadi gambarnya ya. Jadi jelas di sini. Jadi ada yang mid sagittal ini tadi, mid sagittal ini tadi ya. Baginya pas di tengah. Kalau yang median, yang apa tadi, dia baginya bisa di sini atau bisa di sini. Intinya dia bagi dua, mau sama rata atau tidak terserah. Ya. Tapi kalau yang dia bagi dua rata itu yang mid sagittal tadi ya, ini ya. Median atau mid sagittal plane, atau jangan lupa ya, ini plane bukan pesawat ya, bidang. Ya. Kemudian ada yang melintang ini melintang atau ya melintang transversal tadi ya. Kalau yang memanjang itu kan bisa bagi antara kiri dan kanan. Ada yang bisa kita tadi, bisa juga kalau baginya antara frontal dan frontal, antara anterior dan posterior, itu juga namanya potongan memanjang juga. Sama-sama istilah memanjang ya. Karena dia menyesuaikan tubuh ya. Tetapi istilah lainnya kalau dia baginya kiri dan kanan itu mid sagittal, kalau depan dan belakang itu namanya frontal ya. Gitu ya. Ya ini namanya apa? Pembagian bidang tubuh. Nah, ini istilah dasar dalam anatomi ya. Selain bidang ada ya gerakan. Nah, ini ada gerakan. Gerakan pertama fleksi dan ekstensi. Jadi fleksi dan ekstensi ini hanya kebalikannya. Kalau fleksi itu ada gerakan menekuk atau membengkokkan ya. Menekuk atau membengkokkan gini ya. Misalnya kalau ekstensi itu adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada gerak jalan ya. Karena di sini ada sendi ankle. Jadi, apa ya? Bengkok, luruskan. Bengkok. Nah, itu namanya fleksi, itu membengkokkan, meluruskan kembali namanya ekstensi. Kemudian ada yang namanya aduksi dan abduksi. Ini gerakannya. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya misalnya membuka tungkai kaki pada posisi istirahat, dan kalau berdiri istirahat, gerak. Kalau istirahat berarti abduksi. Kalau apa ya? Kalau baris berbaris ya, istirahat di tempat, gerak berarti dia buka kakinya toh. Nah, itu namanya abduksi. Kalau apa namanya, posisi apa namanya? Saya lupa ya kalau baris berbaris ya. Siap gerak berarti kakinya dirapatkan lagi. Kalau siap gerak buka kaki, itu namanya abduksi yang ini. Kalau kebalikannya aduksi. Contoh ya.
Nah, ada lagi gerakan yang lain, elevasi dan depresi. Kalau gerakan mengangkat, depresi itu menurunkan. Contohnya misalnya membuka dan menutup mulut. Kalau membuka mulut elevasi, menutup depresi. Ya. Kalau menguap, apalagi menguap, itu namanya elevasi. Kalau turun lagi namanya depresi. Seperti itu. Ada gerakan namanya inversi dan eversi. Memberikan telapak ini yang gini ya. Supinasi dan pronasi. Menggunakan tangan atau membalikan, ya begini. Kalau tadi kan hanya begini, yang ini goyang, tapi kalau ini semuanya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada endorotasi, nanti ada gambarnya, dari endorotasi dan eksorotasi. Kalau rotasi kan berarti ada perputaran di sini ya. Misalnya ini biasanya pada sumbu putar ya, dengan persendian pada sumbu putar biasanya. Gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi ya, kayak ini kan. Bisa juga seperti ini kan, rotasi kan bisa semua ini. Bisa berotasi atau sebaliknya ya. Kalau endo itu ke dalam, rotasinya ke dalam. Kalau keluar ekso. Ya. Gambarnya belum muncul ya. Gambarnya mana ya? Ada gambarnya sebenarnya. Ini gambarnya di mana ya? Hapus kok gambarnya. Sama gerakan-gerakan anatomi ya. Ada. Oh iya, berarti terhapus ya. Nanti saya masukkan lagi. Nanti si materinya saya kasih masuk lagi. Ada ya, contoh yang buka mulut. Ada gambarnya. Gambarnya di sini ya, ntar ya. Gambarnya ada di sini. Ada juga ya. Mana ya? Mana ya? Iya, tidak ada. Rasakan di mana ya? Apa-apalah. Selanjutnya rongga tubuh tidak apa-apa. Kalau rongga tubuh tadi sudah ya. Ada yang rongga bagian dorsal, punggung. Itu kita juga itu ada rongganya. Tahu rongga ya? Tahu rongga kan? Ini kan ini namanya rongga toh. Ada ruang di dalamnya. Itu namanya rongga. Ya. Kalau dalam atau kantong, kalau dalam bahasa anatomi itu apa ya? Fisika juga bisa ya. Atau rongga ya. Ya. Jadi ada bagian belakang, rongga dorsal, kita lihat. Oh, rongga dorsal atau bagian punggung itu melindungi, ini tidak kelihatan ya. Saya kasih itu supaya di sini kecil. Oke. Sorry. Masa ada kedua orang nih? Kok saat ini? Oh iya. Ada punggung itu ada yang kranial, tengkorak. Itu rongga ya, tengkorak karena dia di dalamnya ada otak. Ada rongga vertebrae, tulang belakang kita, karena di dalamnya ada sumsum tulang belakang. Kemudian ada rongga perut, karena di dalamnya ada jeroan atau usus-usus. Kemudian yang di bagian jeroan juga itu dibagi dua ya, ada yang bagian dada, torasis, dan ada bagian perut, pinggang, abdominal, pelvis, ya, itu atau bagian perut, itu bagian depannya. Ini contoh ini gambarnya ya. Jadi ada bagian kepala, kranial tadi, cavity itu bahasa apanya? Bahasa Inggrisnya ya, cavity. Ini rongganya, ini juga rongga. Berarti juga rongga bagian belakang atau bagian dorsal. Jadi bagian dorsal itu kan bagian kranial dan bagian tulang belakang. Nah, di bagian kranial itu kan ada isinya apa? Otak. Sedangkan di tulang belakang namanya sumsum tulang belakang.
Bahasa Inggrisnya spinal cord, bahasa Latinnya medulla spinalis. Ya. Kemudian bagian depan frontal itu ada thoracis, bagian dada. Di sini ada paru-paru jantung. Ya. Sedangkan di bagian perut namanya abdominal pelvis. Kenapa? Kenapa disebut abdominal pelvis? Karena ada perut dan pinggul. Pelvis itu kan pinggul, pelvis ya, pinggul ya. Jadi perut, pinggul. Jadi ini bagian thoracis. Thoracis kan ada apa? Ada heart, jantung, dan lungs atau paru-paru. Kemudian dibatasi oleh namanya diafragma. Nah, diafragma itu ada namanya abdominalis pelvis, abdomen itu perut. Di sini ada beberapa sistem pencernaannya, jeroan-jeroan tadi ada. Di sini ada hati sebagian, lambung, usus, dan seterusnya. Kemudian di bagian pinggul, di sini ada organ-organ reproduksi sebagiannya, ya. Dan beberapa usus halus di sini ya, di bagian pelvis. Di sini, ya. Di sini ada bladder, kantong kemih, sistem reproduksi, dan juga ada rectum. Seperti itu ya. Nah, ini kalau tampak, ini tadi tampak samping atau namanya lateral view, ini tampak depan anterior view, sama ya. Di bagian depan kita ini kan ada jantung, paru-paru, di sini ada diafragma, di sini ada beberapa apa? Di sini ada hati sebagian, lambung, usus, dan seterusnya. Ini di ada bagian reproduksi. Nah, kemudian di rongga tubuh kita itu, kalau rongga dada itu ada dua rongga namanya pleura. Pleura itu yang membungkus paru-paru. Jadi hampir semua organ kita itu ada pembungkusnya. Nah, pembungkusnya itu rata-rata dari jaringan ikat. Namanya pembungkusnya itu ada 2 lapis rata-rata ya. Supaya apa? Melindungi, karena itu kan organ vital ya. Jadi supaya jangan berhubungan langsung dengan apa namanya? Dengan lingkungan luar. Kayak ini ya. Ini kan ada apa namanya? Ada di dalamnya ada apa namanya? Headset itu ya. Ya headset ya. Nah, ini namanya pembungkusnya tadi. Ya. Tapi biasanya di dalam itu ada cairan, jadi dia semacam menggantung-gantung biasanya ya. Contohnya seperti itu. Nanti kita lihat contoh. Jadi itu pleura pembungkus paru-paru. Kalau mediastinum itu pembungkus apa namanya? Usus. Kalau rongga perikardial itu pembungkus paru-paru. Pembungkus jantung. Ya. Pleura itu paru-paru, perikardial, kalau mediastinum itu pembungkus usus. Jadi pernah apa? Bedah perut hewan? Kan ada tipis-tipis itu toh? Warna putih transparan? Nah, itu mediastinum dari peritoneum ya. Itu namanya mediastinum. Atau kalau pernah sayat paru-paru mungkin ada lapisan tipis yang transparan, itu pleura. Atau pokoknya hampir semua organ ada, semua organ vital itu ada semua ya. Pembungkusnya ada. Ya. Nah, mediastinum ya, nama peritoneum kalau pada usus. Nah itu dia. Nah, jadi tadi sudah jelasnya berisi lampu dan seterusnya ya. Kemudian ada membran rongga tubuh ventral yang membagi 2 tadi ya. Ada serus itu semacam cairan ya. Semacam cairan. Jadi yang melumasi pembungkus tadi namanya serosa. Ada yang parietal, ada visceral, dan ada serosa ini itu berupa cairan ya. Nah, ini contohnya. Ini analogi ya. Ini analogi kayak balon air ya, balon air. Tahu balon ya? Balonnya isinya angin ya. Tahu angin kan? Balon itu kalau kita tekan kan tangan kita bisa masuk ya. Nah, jadi semacam itu. Anggap saja ini organ tadi, jantung, paru-paru. Jadi ya dia punya pembungkus satu ini semacam ini ya. Berarti ada 2 lapis kan? Lapisan paling luar. Lapisan paling luar, kemudian ada lapisan berikutnya kan ini kan? Dalam, di tengah-tengahnya ada angin kan? Rongga. Nah, seperti itulah analoginya, seperti misalnya ini perikardial. Jadi pembungkusnya itu ada 2 seharusnya sebenarnya ya. Pembungkus paling luar, peri, ada yang dalam lagi. Di sini semacam ada serius cairan ya, bukan kalau balon kan ini pasti angin, atau semacam balon kita isi air ya, balon isi air. Maka yang di dalam ini namanya cairan ya. Itulah serus tadi, cairan serus ya, yang melindungi
organ tadi ya, apakah pleura untuk melindungi paru-paru atau perikardium melindungi jantung. Ini ya. Jadi ada bagian parietal yang luar dan ada bagian visceral yang di dalam. Di tengah-tengahnya ada cairan. Jadi kalau kita pun berlari bagaimana, dia itu tetap jantung kita itu tetap aman. Jadi tidak kayak ini kan, walaupun kita goyang, dia itu tidak bersentuh langsung dengan lingkungan. Tapi ini kan keras ya. Kalau ini kan elastis. Nah, ini rongga tubularnya ada oral, mulut, ya. Kemudian ada nasal, hidung, ada orbital, mata, ya. Jadi orbit itu kan bulat ya. Kemudian ada telinga tengah, ya. Jadi ada ostiles. Ostiles itu ya, jadi ada genang telinga itu. Jadi kan ada yang gendang. Ada jadi itulah gendang itulah yang ostiles yang menerima suara, dia gerak bawa ke yang rumah siput tuh apa? Koklea ya, rumah siput tuh koklea. Kemudian ada sinovial atau sinovial rongga sendi. Jadi sendi kita ini kan, sendi kita tuh kayak apa ya? Jadi di sini ada sinovial, ada rongga, di dalam rongga tuh ada namanya pelumas. Jadi kalau kita bergerak banyak, tidak akan merasa bunyi begitu ya, karena ada pelumasnya. Untuk tahu pelumas kan? Ya motor itu ada pelumasnya supaya mesin goyangnya putarnya bagus, harus dikasih pelumas atau oli ya. Begitu pula rongga kita harus dikasih pelumas. Pelumas itu di mana? Simpannya di sinovial. Ini tadi ya, daerah ini gambarnya, daerah oral, ini dari samping, dari depan ini oral, nasal, orbital. Ya, ini yang sinovial tadi ya. Ini kan persendian. Di dalam sini ada rongga atau cavity, rongga. Di dalam sini ada yang namanya cairan, ya, cairan sinovial atau sinovial fluid. Oke, ini wilayah abdominal pelvis atau perut dan pinggul. Tadi sudah digambarkan ya. Jadi kalau secara anatomi itu kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ada bagian epigastric region atau wilayah epi atas, kanan atas, kiri atas. Ini bagian umbilical. Tahu umbilical? Pusat. Umbilical, pusat. Jadi di bagian pusatnya. Tahu pusat ya? Bukan pusat, pusar kalau bahasanya ya. Tempat ari-ari dipotong itu kan di umbilical cord. Cord itu kan ini ya, dia punya saluran yang dipotong itu terbentuk menjadi pusat atau umbilical. Jadi ada di bagian kanan pusar, ada bagian kiri pusar, ya. Ada bagian kanan bawah, tengah, dan bagian kiri bawah. Ya. Biasanya di sini daerah-daerah pubis, kemaluan, rektum dan seterusnya. Ya. Ini tadi ya, kalau kita lihat, ini kan tampak luarnya. Kalau tampak di dalamnya itu kan ini kan bagian upper tadi. Berarti sini ada lambung sebagian, ada hati sebagian, di bagian di hati ada diafragma. Kalau di bagian tengah di sini di bagian apa tadi namanya? Umbilical tadi, pusat tadi ada small intestine ya, usus halus. Small. Ya, kalau bahasa Inggris artinya kan usus kecil, tapi artinya kan bukan semua usus halus ya. Ada sekum, ya, ada appendix. Pokoknya ini semua posisi ya. Kalau perut kita tadi dibagi 6 wilayah tadi ya. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya nanti di sistem pencernaan kita bahas ya. Ini kalau dibagi dalam 4 kuadran ya. Kalau di matematika itu ada istilah kuadran 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada bagian ada upper quadrant, ada left kiri, kemudian bagian bawah dan bagian kanan bawah. Ya, ini gini ya, apa anatomi ya. Nah, ini terakhir ini ya. Terakhir, ini nanti yang istilah-istilah yang dipakai untuk menunjukkan ilmu ya. Di dalam anatomi itu ada osteologi, dari kata osteon, tulang. Berarti dia mempelajari tulang. Ada artrologi, dari kata artikulasi, yang artinya joint atau persendian. Berarti dia bicara tentang sendi. Ada myo, otot, ya. Ada neuro, berarti saraf, ya. Kardio, kayak kata card atau cord.
artinya jantung. Berarti bicara ahli jantung, tukang jantung. Ada gastro, dia kata gastrik. Berarti pencernaan atau lambung ya. Ada ofto ya, tentang apa? Dia apa namanya? Mata. Uro, dia kata urino, berarti ginjal ya, atau saluran perkemihan. Kemudian ada derma. Derma itu apa? Kulit. Derma kulit. Dan ada splanchno, biasanya perut ini ya. Splanchno itu otot ini ya, biasanya organ-organ dalam ya. Splanchno ya. Oke, saya kira seperti itu hari ini ya. Berikutnya kita akan masuk ke materi tentang homeostasis. Materi itu di mana saya simpan? Sekira demikian hari ini. Terima kasih atas atensinya. Yang masih di sana siapa? Masih bertahankah di sana? Siapa nih? Ini mana nih? Hanya aku di sini nih. Siapa nih? Oke, ya. Sekian dulu dari hari ini ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan tetap jam 8. Ya, 8. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, selamat siang.